Bagaimana kemudian gambaran situasi terkini di Palestina? Kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan warga negara Indonesia di Palestina, Abdillah Onim. Halo, selamat sore waktu Jakarta, Bang Onim. Apa kabar? Selamat sore dia. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, Bang Onim, boleh digambarkan bagaimana suasana terkini di Palestina? Terutama kita juga ingin mengetahui informasi soal jalur Gaza setelah gencatan senjata disepakati kemarin. Iya, Dea, memang terjadi agresi atau invasi Israel ke wilayah jalur Gaza yang berlangsung selama 11 hari dan kedua belah pihak sepakat untuk gencatan senjata. Perlu sampaikan bahwa saat ini di Gaza damai yang terkoyak karena pasca gencatan senjata dan sampai dengan hari ini pihak Israel kembali melakukan penyerangan ke kompleks Masjid Jidil Aqsa Mubarak dan mengusir seluruh muslimin yang ada di dalam kompleks Masjidil Aqsa, dan itu terjadinya sampai dengan saat ini. Seperti yang dia katakan tadi, memang pasca agresi saat ini fase recovery, yaitu tidak kurang dari 100.000 warga Gaza mereka kehilangan rumah mereka, dan sampai dengan saat ini situasinya belum kondusif, di mana sebagian dari warga Gaza terpaksa harus menempati sekolah-sekolah dan juga emperan toko karena rumah mereka telah hancur. Sampai dengan saat ini dia sudah dicatat jumlah korban dari Kementerian Kesehatan Palestina yaitu 248 warga Gaza meninggal dunia, 66 diantaranya adalah anak-anak, 39 adalah perempuan, serta 17 orang lansia, sedangkan yang cedera lebih dari 2.000 orang. Sampai dengan saat ini dia para pasien yang menempati rumah sakit di Syifa dan Rumah Sakit Indonesia, tentunya mereka sampai dengan saat ini mengalami krisis obat-obatan. Kenapa demikian? Karena sampai dengan saat ini pintu perbatasan antara Gaza dan Mesir, maksud saya pintu perbatasan antara Gaza dan Israel masih ditutup oleh pihak Israel. Sedangkan sampai dengan saat ini bantuan yang paling banyak masuk ke wilayah Gaza adalah atas kiriman dari pemerintah atau otoritas Mesir, baik itu bantuan obat-obatan, solar, dan juga bantuan bahan makanan lainnya. Ya, Bang Onim, bagaimana dengan proses rekonstruksi bangunan warga sipil? Tadi Bang Onim menyebut bahwa lebih dari 100.000 warga Gaza ini terdampak dan harus tinggal di sekolah maupun tempat-tempat umum begitu. Bagaimana kemudian proses rekonstruksinya? Apa kendala yang dialami oleh pemerintah setempat? Ya, salah satu perjanjian persyaratan gencatan senjata adalah rekonstruksi kota Gaza, karena perlu sampaikan bahwa saat ini kota Gaza mayoritas wilayahnya bisa dikatakan kota mati, dan memang ada beberapa persyaratan yang perlu dipatuhi atau dilaksanakan oleh pihak Israel, yaitu adalah rekonstruksi. Dan sampai dengan saat ini memang ada beberapa negara teluk seperti negara Mesir, bahkan Amerika Serikat pun sudah bersuara untuk akan memberikan dana rekonstruksi bagi wilayah Gaza. Dari pemerintah Mesir sendiri, mereka akan menyalurkan dana bantuan senilai 500 juta miliar maksud saya, yang akan dimanfaatkan untuk rekonstruksi wilayah jalur Gaza. Tentunya alhamdulillah sampai dengan saat ini masyarakat Indonesia masih rutin dan luar biasa dukungannya terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Alhamdulillah sampai dengan saat ini dari Nusantara Palestina Center bekerja sama dengan Darut Tauhid Peduli telah mendistribusikan tidak kurang dari 6 miliar rupiah, yang mana bantuan tersebut dialokasikan untuk bantuan obat-obatan kita serahkan ke Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, dan juga bantuan tunai untuk para pasien anak-anak. Dan bantuan tersebut alhamdulillah sampai ke warga Gaza yang diserahkan oleh Bang Onim bertemu langsung dengan pemerintah kesehatan di Palestina. Bang Onim, ini kan salah satu pihak yang juga bertemu langsung. Bagaimana sebenarnya proses distribusi bantuan? Apakah berjalan dengan ideal sehingga seluruh warga sipil yang terdampak ini mendapatkan manfaatnya? Iya, pada saat terjadi peperangan memang kami tidak bisa bergerak sama sekali karena random atau acak rudal yang dilontarkan oleh pihak Israel. Itu kami tidak bisa keluar, bahkan dari tempat tinggal saya itu sekitar 300 meter jatuh rudal, ada beberapa rudal, rumah warga Gaza rata dengan tanah. Nah, pasca agresi ini alhamdulillah kami lebih leluasa untuk bisa bertemu dengan para pasien dan mendistribusikan. Perlu sampaikan bahwa untuk bantuan yang kami distribusikan, kami mengandalkan stok
dari pasar regional yang tidak berhasil dihancurkan oleh pihak Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk bantuan obat-obatan kami juga mengorder atau memesan dari Yerusalem, dan ini sebuah jalan atau akses yang tidak mudah karena begitu kita memesan dari luar masuk ke wilayah Jalur Gaza melewati checkpoint atau pemeriksaan dari pihak militer Israel, dan tentunya itu sangat tidak mudah. Tentunya kita berharap semoga ke depannya dalam beberapa hari kemudian kita bisa lebih leluasa untuk mendistribusikan bantuan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dia perlu disampaikan bahwa beberapa hari lalu memang Ibu Retno Marsudi langsung berkomunikasi dengan saya dan mengatakan bahwa apapun yang dibutuhkan oleh warga negara Indonesia di Gaza saat ini, baik itu siaga untuk evakuasi, mereka siap untuk mengevakuasi. Tetapi alhamdulillah saat ini kami menarik bahwa kami tidak akan keluar dari wilayah Jalur Gaza dan tetap berada di Gaza untuk mendistribusikan bantuan bagi saudara-saudara kita di Palestina. Dia. Warga Gaza tidak hanya berjibaku dengan rudal dan juga dampaknya yang kemudian merusak permukiman dan juga kehidupan mereka, tapi juga suasana pandemi COVID-19. Bang Onim, boleh dikonfirmasi apakah betul bahwa ada laboratorium yang kemudian bisa mengetes virus COVID-19 ini juga hancur karena rudal tersebut? Ya, perlu sampaikan Dea, pada saat terjadi peperangan tidak ada tempat yang aman, tidak ada tempat berlindung bagi anak-anak Palestina di Gaza, bagi perempuan Palestina di Gaza, dan bagi warga negara Indonesia di Gaza. Tetapi tentunya kami tetap meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dea, pada saat terjadi agresi, semua fasilitas yang ada di Gaza itu, bahkan rumah sakit pun, pihak Kementerian Kesehatan pun dihancurkan oleh pihak Israel. Coba kita bayangkan bagaimana kebrutalan yang dilakukan oleh pihak Israel terhadap saudara-saudara kita di Jalur Gaza, dan memang pada saat terjadi peperangan itu sangat sulit sekali ya dari pemerintah sendiri, dari warga pemerintah Palestina untuk melindungi warga yang ada di Gaza, karena memang ini adalah, bagi saya ini adalah perang besar di mana antara kedua belah pihak unjuk kekuatan dari segi rudal, baik itu rudal dari pejuang Palestina maupun rudal dari pihak Israel. Tetapi bagi saya untuk tahun ini itu pihak Israel sendiri merasa kaget dengan kekuatan yang dimiliki oleh pejuang Palestina, di mana dalam satu hari mereka pejuang Palestina bisa berhasil melontarkan tidak kurang dari 400 rudal ke ibu kota Israel. Dea. Ini juga kemarin kami di Indonesia menerima gambar-gambar bahwa Rumah Sakit Indonesia di Gaza terkena dampak serangan militer. Sejauh ini dari pantauan Bang Onim, bagaimana kondisinya sekarang? Sejauh apa Rumah Sakit Indonesia bisa membantu saudara-saudara kita di Gaza? Iya, Dea, perlu saya tambahkan bahwa saat ini di Jalur Gaza ada 12 warga negara Indonesia. Kami alhamdulillah sehat walafiat dan saya aktif berkomunikasi dengan mereka. Dan perlu sampaikan bahwa berkaitan dengan Rumah Sakit Indonesia ini adalah simbol persaudaraan Indonesia dan Palestina yang mana manfaatnya sangat luar biasa. Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza mengatakan bahwa dalam satu bulan tidak kurang dari 300.000 pasien yang terlayani di Rumah Sakit Indonesia di Gaza bagian utara. Alhamdulillah pada saat terjadi peperangan, Rumah Sakit Indonesia tetap kokoh dan para medis dari Kementerian Kesehatan tetap beraktivitas seperti biasa. Tentunya kita berharap semoga Rumah Sakit Indonesia tetap terjaga, tetap kokoh, dan terhindar dari rudal dari pihak Israel. Baik, doa yang terbaik bagi warga Gaza dan juga teman-teman WNI di sana. Semoga hal-hal buruk di sana segera berakhir. Terima kasih Bang Abdillah Onim, WNI di Gaza Palestina, sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.